Sebenarnya bagusan mana sih kualitas siaran dari set-top box TV digital dan TV yang sudah digital? Jadi ini dia jawabannya. Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi di sini kita sudah mengumpulkan sekitar 7 perbedaan di mana sobat bisa menentukan nantinya mau beli TV yang sudah digital atau mungkin beli set-top box TV digitalnya aja gitu kan. Karena harganya lumayan ya. Yang satu cuman 100 sampai 200 ribuan, TV digital ya 1 sampai 2 jutaan yang paling murah. Oke, jadi langsung aja untuk alasan pertama ya, di mana kalian harus memilih antara TV digital atau set-top box TV digital adalah kalau TV kalian masih tabung dan budgetnya itu hanya 100 atau 200 ribu ya, lebih baik saran saya kalian membeli set-top box TV digital. Kecuali kalian kalau memang mau upgrade nih dari TV tabung kalian yang seperti ini, CRT menjadi TV yang 32 inch atau 40 inch kalian. Itu ya sekalian aja beli TV yang sudah digital atau bahkan TV Android. Nah, jadi itu pilihan nomor 1. Kemudian nomor 2, jadi antara TV digital dan set-top box TV digital pastinya punya sensor atau kepekaan untuk penerimaan sinyal digital. Karena yang pernah saya coba sendiri juga dari setiap set-top box itu pun kualitasnya beda-beda ya. Walaupun harganya dari 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, itu tetap sensornya memiliki perbedaan kualitasnya. Ada yang kualitasnya 100 terus, tapi pas di scan hanya dapat misalkan 30 channel. Ada yang kualitasnya cuma 70, 80, tapi channelnya bisa 40 lebih gitu ya. Jadi itu ya masing-masing kualitasnya beda ya. Termasuk di TV digital, itu juga beda-beda. Jadi ada TV yang harganya murah, tapi sensornya ya lumayan. Ada juga yang harus TV 3 jutaan ke atas baru sensornya lebih bagus. Karena kita juga pernah bandingin di mana TV-nya lumayan sih, itu 40 inch dengan set-top box yang biasa. Saat itu yang kita tes ya, ternyata channelnya jumlahnya banyak kan set-top box, atau mungkin karena TV-nya merek Cina gitu ya, bukan TV-TV terkenal seperti LG gitu contohnya, atau TV merek Sony. Kan sekarang banyak ya TV-TV merek Cina. Terus ada juga memang TV yang kualitas sensornya lebih bagus dari set-top box ya, yang mungkin tadi TV yang merek mahalnya, karena dari kualitas gambarnya aja waktu saya tes ya set-top box yang harga 100 ribuan ya, dibandingkan dengan TV yang 4 juta 5 jutaan gitu, ternyata wow, kualitas gambarnya kok lebih bagus di TV saat saya bandingkan. Jadi untuk pilihan ini ya kalian harus bisa cari-cari reviewnya dulu ya, kira-kira mana TV yang sensornya bagus dan untuk set-top box mana yang bagus. Tapi kalau wilayah kalian daerah kota nih yang nggak masalah ya harusnya sih dapat channelnya sama-sama bagus. Jadi ini lebih sensitif ke arah sobat yang tinggalnya mungkin lebih dari 50 km dari sumber pemancar siaran TV digitalnya, baru harus milih semuanya yang bagus-bagus gitu. Karena kalau misalkan nanggung-nanggung takutnya malah nggak dapat siaran digitalnya. Kemudian di nomor 3 perbedaannya adalah fitur tambahannya. Jadi kalau TV digital itu kan ada yang Smart TV, ada yang Android TV, dan ada yang TV digital aja. Yang lebih murah pasti yang TV digital aja, karena dia bukan Android dan bukan Smart TV yang sering saya bahas dan sering saya review ya. Seperti Rumi TV yang kita review itu juga hanya TV digital aja, jadi jauh lebih murah harganya. Dan sayangnya nggak banyak aplikasi ya, tapi kalau kalian punya budget lebih ya bisa beli yang Smart TV. Kalau punya budget yang lebih lagi ya sekalian belinya Android TV supaya lebih banyak aplikasi dan pilihannya. Terus tenang aja bagi sobat yang hanya pakai set-top box TV digital yang kalau harganya di bawah 200 ribu, itu sudah ada YouTube-nya, bahkan TikTok, WeTV, video.com, bahkan bisa sampai login juga. Dan tenang aja, selama aplikasi itu masih bisa digunakan, artinya ya nggak beda jauh sih dengan fitur yang ada di Smart TV ya. Tapi ya perbedaan pastinya kalau misalkan Smart TV atau Android TV itu untuk jangka panjang ya. Tapi kalau misalkan di STB itu kadang YouTube-nya suka error ya, kadang normal lagi, error lagi, kadang butuh update software. Perbedaannya di situ. Tapi ini cukup membantu kok, karena harganya kan cuma 100 ribuan ya, tapi punya fitur-fitur tambahan online seperti itu yang menurut saya worth it juga gitu. Jadi cuma nambah biaya 100 sampai 200 ribu untuk TV jadul kita. Jadi saya aja punya TV jadul yang ukurannya 40 inch ya, itu udah LED yang pernah saya bahas juga, tapi itu ternyata belum digital. Jadi ya daripada ganti TV yang ukurannya besar gitu kan lumayan ya beli TV baru, jadi mendingan beli set-top box-nya aja. Kemudian di nomor 4, nah ini yang jarang ada di TV digital. Mungkin ada, cuman yang kelas atas TV digitalnya, yang Android atau yang Smart TV. Tapi setahu saya untuk TV digital yang biasa gitu ya, TV dengan tambahan fitur digital itu jarang ada ya. Yaitu fitur ACU, Auto
auto update intinya. Kalau nggak salah singkatannya itu adalah auto channel update. Jadi setiap ada channel baru dia otomatis akan update. Nah ini jarang saya temukan di TV atau bahkan nggak ada ya di TV digital. Tapi kalau di set-top box ada beberapa merek set-top box yang memang menyediakan fitur acu ini. Jadi kalau misalkan ada channel-channel baru itu otomatis dia memberitahu di scan atau tidak gitu, atau bahkan nambah sendiri atau berkurang sendiri. Ya kelemahannya kalau fitur ini ditaruh di tempat sobat yang sinyalnya minim-minim ya channelnya bolak-balik scan tuh gak enak ya. Tapi kalau di daerah perkotaan di saat ada channel baru ya lebih membantu ya. Jadi kita nggak perlu scan, nggak perlu cek manual setiap hari. Nomor 5 yaitu fitur LCN. Singkatannya apa ya? N-nya number. Jadi intinya aja ya, fitur LCN ini itu berfungsi untuk mengurutkan nomor ya. Jadi kalau LCN-nya on, biasanya nomornya bisa 801, 810 gitu ya. Jadi nomornya itu ratusan. Nah, ini tidak nyaman buat orang tua yang mau ganti RCTI misalkan harus ngapalin 850, kan ribet gitu ya. Karena yang di TV itu nggak ada pilihan opsi untuk LCN off. Di TV digital tuh nggak ada. TV Android nggak, TV Android saya belum pernah coba ya. Tapi kalau Smart TV itu juga saya nggak nemuin fitur LCN-nya. Jadi otomatis udah on terus. Tapi kalau di set-top box kita bisa mematikan fitur LCN-nya jadi off, sehingga nomor channelnya urut 1 sampai 40 misalkan ya. Semuanya ada tuh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau mau ganti channel kita tinggal pencet nomornya aja. Jadi ngapalinnya gampang gitu. Kemudian di nomor 6 yaitu daya antena. Nah, saya kan udah banyak ya review antena di mana antena tersebut support untuk booster dari set-top box. Jadi di set-top box ini biasanya ada fitur daya antena on atau off. Artinya itu adalah booster yang disediakan dari set-top box tersebut. Ya kita ambil contoh ada Venus cabai rawit versi 2, terus ada antena Genesis, ada antena apa lagi ya? Ya kalian lihat aja ya video-video sebelumnya. Itu support pakai daya antena yang di set-top box gitu. Jadi saat dinyalakan terus kita scan, jumlah channelnya lebih banyak dan sinyal yang lemah jadi semakin kuat gitu. Itu keuntungannya. Tapi sayangnya di TV digital saya cari, saya belum pernah sampai saat ini menemukan TV digital yang menyediakan daya antena untuk di on kan atau switch on. Jadi untuk nambah boosternya gitu, sayangnya saya nggak nemu. Jadi mau nggak mau, untuk sobat yang pakai TV digital atau TV Android, Smart TV, ya kalian bisa beli ya merek PX yang menyediakan daya antenanya itu jadi eksternal di luar gitu ya. Mereka biasanya nyebutnya power inverter, itu bisa pakai USB, pakai charger HP gitu. Biasanya seperti itu opsi ya. Atau yang pakai colokan langsung ke listrik juga ada. Dan yang terakhir nomor 7, ini sih termasuk fitur yang saya suka gitu ya. Jadi di beberapa set-top box itu ada yang support micast, mirroring. Nah, kenapa saya suka? Karena ini ngebantu banget di saat kita mau nonton YouTube. Jadi berasa kayak Smart TV. Saya tinggal buka aplikasi di HP, pilih micast atau screen mirroring gitu ya. Intinya kita pilih aplikasi apa yang pingin dipindahkan layarnya ke TV gitu. Jadi kita hanya pakai set-top box nonton YouTube. Saya pilih misalkan di Kobuzer, klik nonton. Nah itu di cast tuh, dikirim ke TV. Jadi HP-nya abis itu aplikasinya bisa ditutup, tenang aja. Jadi bisa di close, terus kita tinggal nonton TV-nya. Jadi HP-nya tetap bisa buat WhatsAppan dan segala macam. Nah kalau untuk mirroring biasanya sobat yang main game atau apa mau nonton bareng gitu ya, nobar, itu di cast ke TV gitu. Daripada berebutan ya satu HP rame-rame kan, ngelihatnya kan HP kecil gitu ya, pada empet-empetan gitu ya. Jadi memang di TV digital nggak ada ya fitur ini ya, karena kan OS-nya bukan Android. Kecuali kalau TV digital kalian yang memang sudah menggunakan Smart TV yang ada di LG sama Samsung biasanya. Kemudian yang Android TV ini biasanya juga sudah ada ya, karena micast itu ya memang lebih akrab di Android TV. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Kalau kalian punya perbedaan lebih lanjut supaya nanti yang nonton video ini bisa dapat info tambahan nih di kolom komentar, silahkan sharingnya di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Boleh dong klik super thanks-nya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.